Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis, semoga Allah senantiasa menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para habaib, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan menjaga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Menjaga ketahanan keluarga. Keluarga adalah surga dunia. Syekh An-Nabulsi di dalam tafsir beliau menafsirkan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kebaikan dunia, hasanah dunia. Kata Syekh An-Nabulsi dalam tafsir beliau, salah satu tafsir dari hasanah dunia adalah keluarga yang sakinah. Tidak heran beliau menafsirkan itu. Kenapa demikian? Karena keluarga yang pertama kali itu bertempat pertama kali bukan di bumi. Ayo di mana? Keluarga yang pertama kali ada itu bertempat bukan di bumi, akan tetapi di surga. Wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Subhanallah. Adam saja sudah fasilitas lengkap di surga. Sudah semuanya ada di surga. Membutuhkan keluarga untuk kesempurnaan segala sesuatu. Apalagi manusia di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak masalah, kesulitan, ditambah lagi dengan wabah COVID ini, tentu lebih membutuhkan seorang atau keluarga, istri, suami atau anak-anak. Pemirsa TV One dimanapun anda berada, maka keluarga bukan cuma sekedar benteng, tetapi keluarga itu adalah surga dunia. Nah, karena keluarga ini adalah surga dunia, makanya nanti orang-orang yang masuk surga, salah satu kenikmatan di surga adalah reunian sama keluarga. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, masuklah mereka-mereka itu ke dalam surga bersama-sama orang-orang yang soleh, dari ayah, ibu mereka, istri mereka dan keturunan mereka. Pertanyaannya adalah, jika keluarga ini di dunia saja sudah tidak lagi dirasakan seperti surga, lalu mampukah kita reunian di surga Aden nanti? Tidak mungkin orang yang tidak menjadikan surga, keluarga ini sebagai benteng. Tidak mungkin orang yang tidak merasakan keluarga itu sebagai surga, dia tidak mungkin akan bisa reunian di surga Aden. Karena salah satu untuk bisa mencapai surga Aden adalah ketika keluarga kita ini utuh. Ketika keluarga kita ini adalah bahagia.
Pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Burung itu kalau di musim panas membutuhkan tempat perlindungan. Tempat berteduh. Maka dalam situasi yang sangat sulit ini, jiwa kita membutuhkan tempat di mana kita berteduh. Dan tempat berteduhnya jiwa itu adalah keluarga. Makanya keluarga ini di dalam Al-Quran disebut dengan qurrata a'yun, penenang hati. Siapa yang tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarga, maka sulit baginya menemukan kebahagiaan di luar rumah. Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Orang yang di dalam keluarganya tidak bahagia, dia akan mengalami nasib seperti pesawat tanpa bandara. Seperti kapal tanpa pelabuhan. Tetapi orang yang telah menemukan kebahagiaan di dalam rumah tangganya, maka apapun kesulitan di luar rumah tidak akan menghempaskannya. Kenapa demikian? Karena keluarga itu adalah mata air energi cinta. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia ini langsung banyak sekian ratus juta. Tetapi Allah membuat manusia ini diciptakan regenerasi, adanya perkawinan, adanya pernikahan. Kenapa demikian? Allah ingin memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya keluarga. Seperti bandara bagi pesawat, seperti pelabuhan bagi kapal. Akan tetapi keluarga yang surgawi ini tidak turun dari langit. Dia adalah hasil perjuangan yang sangat luar biasa. Karena itu keluarga surga itu disebut dengan keluarga sakinah. Di dalam Al-Quran kata sakinah, nanti kalau baca Al-Quran, ayat-ayat sakinah itu turun ketika Nabi dan para sahabat itu biasanya dalam keadaan gawat, dalam keadaan mencekam. Lalu Allah turunkan sakinah sebagaimana ketika Nabi berada di Gua Thur. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita wahai Abu Bakar. Maka disebutkan dalam surah At-Taubah, fa anzalallahu sakinatahu alaih. Jadi kata sakinah itu bukanlah keadaan yang kondusif, tetapi keadaan yang sangat menakutkan. Tetapi Allah turunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman itu. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kok bisa ayat sakinah itu di dalam Al-Quran itu turun di saat keadaan sedang menakutkan dan mencekam? Jawabannya adalah sesungguhnya manusia itu tidak diberikan kehidupan yang menyedihkan atau menggembirakan. Tetapi yang membuat kehidupan itu menyedihkan atau menggembirakan bukan peristiwanya, tetapi respon kita terhadap peristiwanya itu. Karena itu berita gembira di dalam Al-Quran itu diberikan kepada orang-orang yang mampu merespon dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami benar-benar akan uji manusia. Takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Tetapi perhatikan, yang gembira siapa yang gembira? Yang tenang siapa yang tenang? Wabasyiris sabirin.
berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Ayat ini ingin mengatakan bahwa Allah tidak memberikan kehidupan ini yang menyedihkan atau menggembirakan, tetapi respon kita terhadap kehidupan itu yang membuat kita bisa sedih atau gembira. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang-orang yang berselancar itu tidak akan indah selancarnya peselancar itu tanpa ada gelombang yang sangat kuat. Maka gelombang yang sangat kuat itu membuat tarian sang peselancar menjadi indah. Subhanallah. Bagaimana dia menyikapi gelombang yang besar dengan sikap yang indah, maka lahirlah keindahan. Layang-layang itu tidak akan mungkin terbang tinggi tanpa angin yang kencang. Maka kalau kita mampu memberikan sikap-sikap yang indah terhadap berbagai macam masalah, maka kita akan menjadi pribadi yang sangat tenang dalam kondisi apapun. Seperti lagu anak-anak kita dulu, betul nggak? Apa lagu anak-anak kita dulu? Di sana senang, di sini senang. Kalau di Jakarta pernah nggak lihat anak-anak waktu lagi banjir berenang? Halo? Pernah nggak? Banjir di rumahnya malah seneng. Ada nggak anak-anak yang seperti itu? Kenapa demikian? Karena dia tidak melihat banjir sebagai sebuah musibah, sebagai kesempatan punya kolam renang pribadi di orang tuanya yang stres. Pelajaran dari ini semua jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu memberikan makna-makna positif, makna-makna yang indah dalam seburuk-buruknya keadaan. Sampah itu di tangan tukang taman akan berubah menjadi bunga. Inilah mengapa Al-Quran seringkali mengajak kita jangan fokus kepada kesulitannya, tetapi fokuslah kepada kemudahannya. Fa inna ma'al usri yusra. Sahabat-sahabat sekalian, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, lapar itu masalah bukan? Masalah kalau tidak ada makanan. Haus itu masalah bukan? Masalah kalau tidak ada minuman. Allah memang mengirim lapar, tapi jangan takut. Allah juga mengirim makanan kepada Anda. Allah mengirim rasa haus, tapi jangan takut, jangan sedih. Allah juga mengirimkan minuman kepada kita. Lapar tidak jadi masalah kalau ada makanan. Haus tidak ada masalah kalau ada minuman. Perhatikan ini. Musibah tidak akan ada masalah jika kita diberikan kesabaran. Allah memang mengirimkan lapar, tapi jangan khawatir, Dia mengirimkan makanan. Allah mengirimkan rasa haus, tapi jangan khawatir, Allah juga mendatangkan air untuk kita. Allah memang mengirimkan COVID, musibah dalam kehidupan ini. Akan tetapi Allah juga mampu memberikan kepada kita rasa sabar. Alhamdulillah, Allah tidak menjadikan kekuatan seorang mukmin itu pada fisiknya, tetapi kekuatan seorang mukmin itu pada hatinya. Karena itu jika Allah ingin menjadikan seseorang itu menjadi pribadi yang kuat, maka Allah lapangkan hatinya untuk sebuah kesabaran. Di hadapan kesabaran, semuanya bisa kita lewati. Di hadapan kesabaran, seluruh penyakit bisa kita lewati. Bahkan seluruh yang kita inginkan dalam hidup ini, satu kata kuncinya untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan, satu kata, sabar. Kalau saya tanya di sini jamaah, siapa yang kepengen hafal Quran, angkat tangan. Angkat tangan semua. Syaratnya satu, sabar. Siapa yang ingin meninggalkan maksiat? Saya. Gampang. Sabar. Siapa yang ingin tetap utuh keluarganya? Saya Ustadz. Gampang, apa?
Seolah-olah musibah ini ingin memberikan kita 3 gelar. S3. Sabar, sabar, sabar. Kita bila lulus akan mendapatkan S3. Sabar, sabar, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bicara soal pandemi memang menakutkan. Karena apa? Karena efeknya mematikan. Kita keluar bersosial, bertemu seperti ini bukan tidak bahaya pandemi ini. Naik terus sekarang. Tetapi soal ekonomi, psikologi, dan sosial kita tak kalah pentingnya dengan soal pandemi. Dan tak kalah bahayanya ancamannya kepada kita. Makanya kita interaksi, tetap bertemu, tapi tetap pakai masker, physical distancing, cuci tangan. Mungkin hikmahnya ibu-ibu ini sering ngomel sama suaminya, akhirnya ditutup pakai masker. Ini yang ketawa nih yang pengalaman. Mungkin ibu bapak sekalian jarang menjaga kebersihan. Akhirnya apa? Tangannya ini oleh Allah disuruh cuci terus. Karena ternyata kata WHO 80% penyakit itu menular pandemi gara-gara tangan kita. Jadi kalau tangan kita sudah dicuci, mulut kita ditutup, insya Allah lebih aman untuk tertular oleh pandemi COVID-19. Coba diambil hikmahnya biar kita tidak bicara kecuali yang baik. Lalu kita bisa gunakan dengan zikir. Tangan kita tidak yang kotor, tapi tindakan kita menjadi tindakan yang baik. Ibu bapak, dengan berbagai perbedaan pendapat, karena di bulan Juni angka perceraian itu naik. Dan ternyata yang paling banyak mengajukan perceraian itu perempuan. Bu, ada yang gugat cerai nggak di sini? Alhamdulillah, di sini orang-orang baik mah, ya. Nggak ada yang jelek di sini, baik semua, senang ngaji. Tapi ibu bapak sekalian yang perlu diambil dari hikmah ini, apakah karena bulan April atau Maret April tidak mengajukan, baru Juni itu mengajukan. Tapi yang jelas perceraian di Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara ini. Orang Indonesia ini masih menganggap perceraian bukan sesuatu yang mudarat bagi keluarga. Kadang-kadang masih dianggap biasa perceraian. Tidak dianggap sebagai amanah dari Allah. Sebagian kita. Oleh karena itu kita perlu mengingatkan kembali. Apakah karena efek pandemi COVID-19 atau karena ada beberapa hal. Kita perlu mengingat pada hadis Rasulullah SAW. Abghadul halal indallahi at-talaq. Halal orang Islam tuh boleh cerai. Tetapi dibenci oleh Allah. Apa artinya ibu bapak sekalian? Ibu bapak tidak bisa dipenjara dalam kehidupan yang tidak mungkin lagi bisa diteruskan. Solusinya cerai. Tapi tidak berarti menggampangkan cerai selama masih bisa ada komitmen antar keduanya. Masih bisa dibenarkan antar keduanya. Masih bisa diakurkan antar keduanya. Harus diteruskan pernikahan itu. Kenapa? Karena itu dibenci Allah. Pertama dibenci Allah. Kalau iman ibu bapak sekalian rindu kepada Allah, cinta kepada Allah nggak mungkin mengerjakan yang dibenci. Coba ibu cinta sama anaknya. Anaknya senang apa saja dibeliin kan? Cinta pada suaminya. Apa yang menjadi kesenangan suaminya meskipun dirinya nggak senang dibeliin kan? Coba sekarang suaminya siapa yang menciptakan? Siapa yang ciptain? Allah. Lalu Allah nggak senang kepada kita, ibu bapak, lalu kita mengerjakan. Apakah dia tidak menodai terhadap apa? Cinta kita kepada Allah. Tadi Ustadz Jumhur menyampaikan sabar, sabar.
Ya, kalau nggak sabar ya nggak bisa ibu bapak sekalian. Di antara sabru bil amali. Kalau nggak as-sabru bil amali yastahiqqu al iman bil itlaq. Kalau dia tidak bisa sabar melaksanakan syariat Allah, dia tidak dikatakan beriman. Kalau dia mengerjakan yang dibenci, pasti dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya untuk kita ini bisa lestari? Ini orang yang cerai karena kuncinya hilang. Ya, biar nggak cerai, saya kasih kuncinya biar nggak cerai. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi. Ya ayuhan nasu taqullaha rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa basta minhuma rijalan wa nisa. Ibu bapak, Allah menyebutkan apa? Ittaqullaha alladzi taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Takut kepada Allah yang menciptakan kita dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan dari nafsu satu menjadi istrinya. Biasanya kalau istri itu disebut dengan zaujah. Tapi wa khalaqa minha zaujaha, zauja seakan-akan laki-laki karena kemitraan antara laki dan perempuan itu sama. Dari aslun wahid, dari satu asal kejadian kita. Nabi Adam tulang rusuknya menjadi Siti Hawa. Maka bisa kita ini awet wa khalaqa minha zaujaha kalau ada komitmen relasi, hubungan, pembagian tugas, kerja dan komitmen antar keduanya bisa disatukan. Coba ibu bapak sekalian, seandainya ibu bapak ketika mau menikah berkomitmen, saya tidak akan bercerai dengan suami saya. Si istri mengatakan saya tidak akan pernah bercerai dengan istri saya. Maka saya berdua akan memperbaiki ketika ada kesalahan antara kita berdua. Bu, saya kasih kuncinya lagi. Kalau suaminya marah jangan dilawan, jangan dijawab. Kemana caranya? Tunggu malam Jumat, omongin di atas kasur. Gampang kan? Kalau dijawab lagi emosi, berantem, cerai. Begitu juga Pak, saya kasih tahu bapak-bapak sekalian. Kalau ibu-ibu marah, jangan dilawan. Bapak-bapak sekalian dimarahin istrinya, marah ngomong sekali, dijawab satu, jawabnya istrinya berapa? 10. Jadi dia ngomel, dia marah bapak ibu sekalian, itu bukan karena benci kepada suaminya, tapi karena sayang. Kalau nggak ngomong dia jadi penyakit. Tirulah Sayyidina Umar bin Khattab, istrinya marah nggak usah dilawan, cukup dia di luar saja. Selesai, masuk ke dalam lagi. Oleh karena itu komitmen suami istri menjadi kunci untuk apa? Mencegah dari perceraian, dan disitulah disebut dengan ketahanan keluarga. Hadirin jamaah rahimakumullah. Manusia ini sulit. Makanya manusia ini banyak tantangannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusialah yang menjadi khalifah Allah di muka bumi. Jadi kalau tidak mau sulit, jangan jadi manusia. Setiap kesulitan itu karena ada tantangannya, ada masalahnya. Semua kita mulai dari yang paling kecil sampai yang paling atas itu mempunyai masalahnya masing-masing. Mungkin orang-orang bawah berpikirnya berkenaan dengan ekonomi kebutuhan rumah tangga. Lebih naik lagi itu urusan gengsi, naik lagi urusan eksistensi, naik lagi urusan kekuasaan. Jadi nggak selesai-selesai orang ini. Termasuk juga problemnya tidak pernah selesai. Yang membedakan kita hanya satu, cara merespon persoalan. Orang yang meresponnya dengan baik, maka persoalan itu menjadi tangga kebaikan bagi dirinya dalam membangun karakternya. Tapi ketika persoalan dianggap sebagai sebuah hambatan, lalu nyebutnya buyar dan buyar, itu tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, ketika kita bicara keluarga, harus dibangun pertama kali adalah kekuatan fisikis. Fisik kita ini harus kuat dulu.
sekaligus adalah kekuatan psikologis. Makanya fa illam yastati fa alaihi bisaumi. Kalau memang enggak mampu Anda menikah, fisikmu enggak mampu, ya, lalu psikologismu, mentalmu belum kuat, fa alaihi bisaum fa innahu lahu wijaun. Karena puasa dapat menjadi terapi. Jangan langsung menikah. Kekuatan inilah yang menjadi modal awal kalau kita mau berkeluarga. Lalu yang kedua, karena kewajiban kita qawwamuna 'alan nisa. Ada qawwam, tanggung jawab laki-laki, maka harus ada kekuatan yang namanya ekonomi. Nah, ini banyak sekali perceraian ternyata gara-gara ekonomi. Uang belanjanya kurang. Sudah kurang uang belanjanya, kawin lagi. Ruwet katanya. Akhirnya apa? Mengajukan cerai. Ibu bapak, kalau dibangun bahwa pernikahan karena Allah, maka persoalan itu bisa diselesaikan. Kenapa? Karena yang kita lakukan semuanya berupa ibadah. Ibadah itulah apapun yang terjadi menjadi kenikmatan. Coba ibu bapak sekalian, kalau karena iman kepada Allah tengah malam orang tidur enak ngorok, ibu bapak sujud, nikmat sekali. Tapi ibu bapak sekalian tidak karena Allah, tengah malam disuruh bangun, apalagi seperti di sini nih. Ya, Datuk Syahrul milih tempat di sini enak tidur. Ya, nggak bisa bangun tengah malam. Tapi ibu bapak karena iman kayak ada yang bangunin jam 2 bangun. Ngambil wudhu dingin, alhamdulillah inilah perjuangan saya karena saya cinta kepada Allah. Anggap ibadah pernikahan. Makanya Allah menyebut perjanjian yang paling berat adalah perjanjian sebagai Rasul Allah. Yang kedua adalah mitsaqan ghalidha, adalah pernikahan itu. Karena amanah dari orang tua sang istri pindah amanahnya kepada sang suami. Ketahanan secara ekonomi kalau kita atasi dengan ibadah selesai dan biasanya menjadi nodujun fil ijtima, kita punya kemampuan kedewasaan dalam bersosial. Masalah yang muncul, persoalan yang kabur itu disikapi dengan senyum. Ibu bapak cara menyikapi masalah jangan diwadahin, dilepasin bahasanya. Diwadahin apa? Ngomong gak enak masuk hati, persoalan masuk hati. Seakan-akan, wah kalau gitu saya cerai aja. Angka perceraian di sana naik, di sana perceraian naik. Karena dianggap apa? Perceraian itu solusi. Padahal ketika selesai masalah dan mengajukan cerai, tambah masalah. Dulu masih punya suami. Kadang-kadang meskipun sedikit masih ada yang ngasih belanja. Kalau udah gak ada suaminya, bebas nanti saya. Memang orang mau yang kaya-kaya. Yang kaya cari yang masih muda. Yang lebih cantik gitu loh. Sok laku aja katanya. Begitu juga suaminya, wah saya lebih baik cerai, nanti bisa cari lagi istri. Kayak orang laku aja. Gak punya duit yang gak bisa. Gak punya kekuatan yang gak bisa. Coba ibu bapak ditimbang, ternyata perceraian bukan menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Jalan sendiri janda, janda boleh nyari suami. Tambah ribet diomongin orang. Tambah masalah, anaknya pun menjadi korban. Kenapa? Karena perceraian dari laki dan perempuan, dari suami dan istri. Dan ternyata dalam penelitian itu anak-anak yang nakal banyak gara-gara dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang broken home. Dalam penelitian di Amerika ternyata anak-anak bisa nambah cerdas hanya karena setiap pagi makan bareng dengan keluarganya. Kalau sudah terjadi perceraian maka ibu dan bapak gak pernah ketemu anak, tidak mendapatkan kasih sayang. Disitulah kadang-kadang jadi korban. Meskipun tidak semuanya, tetapi riset membuktikan hal itu. Makanya dari kita yang kita lakukan di dalam kehidupan ini yang dilakukan apa? Sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sabar itu bukan pasif, berkali-kali saya sampaikan. Sabar itu bukan pasif tapi aktif. As-sabru bil amali, sabar untuk mengerjakan. Bil amali, melakukan sesuatu, bi syara'illahi, dengan syariat Allah, itu adalah butuh kesabaran. Males tapi kita lakukan apa? Karena Allah. Ini suami saya,
Allah sudah anugerahkan ini kepada saya. Coba bandingkan teman seangkatan saya, ternyata udah umur 45 juga belum dapat suami. Syukur dapatnya begini daripada nggak dapat. Nah, ketahuan ibunya. Ibu bapak barangkali kehidupan ini bisa mengaca dari tubuh kita ibu bapak. Ada di tubuh kita yang bisa dikontrol, yang lebih banyak di tubuh kita tidak bisa dikontrol. Itu nanti kehidupan seperti itu. Ibu bapak bisa ngontrol tangannya. Ibu bapak bisa ngontrol mulutnya. Ibu bapak mungkin bisa ngontrol kedipnya. Tapi ibu bapak tidak bisa ngontrol aliran darahnya. Apalagi jantungnya berhenti sebentar. Nggak bisa. Demikian juga dalam kehidupan kita ibu bapak sekalian. Ada yang kita bisa upayakan dan Allah memberikan sesuai yang kita cita-citakan. Kadang-kadang di luar kemampuan kita berpikir, di luar bayangan kita, Allah seakan-akan menempatkan nih kamu di sini. Termasuk ibu bapak punya suami dan punya istri nggak pernah direncanakan. Kok jadinya dengan ini ya? Kok bisa jadi dengan ini? Kadang-kadang mikir sendiri kayak di luar pikiran, bukan ideal, bukan tipe saya. Tapi Allah memberikan rizki. Percayalah husnudzon kepada Allah bahwa yang terjadi kepada kita adalah yang terbaik. Maka yang kita lakukan semata-mata ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka ada ketahanan, ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan. Insya Allah ini adalah pertanyaan yang juga mewakili perasaan kita ketika Allah menghadirkan wabah yang semuanya lapisan masyarakat merasakannya dan hampir semua lini, sektor ekonomi, sosial, psikologis dan sebagainya, semua mengalaminya. Insya Allah ini adalah akan memberikan jawaban-jawaban dari guru-guru yang kita cintai. Yang pertama Ustadz Jumharudin. Apakah ketika kondisi wabah yang saat ini sedang terjadi dan menyebabkan salah satunya seperti Kiai Khalil jelaskan tadi, perceraian adalah pilihan yang terakhir. Apakah bisa dikatakan bahwa itu ketetapan Allah atau memang ada kesalahan sistem dalam mengatur permasalahan manajemen bencana? Mungkin seperti itu. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Apakah ketika telah terjadi perceraian disebabkan oleh COVID ini sebagai jalan terakhir itu adalah ketetapan Allah? Tentu kalau sudah terjadi itu ketetapan Allah. Tetapi ketetapan Allah itu yang menarik tidak cuma satu dua. Ketetapan Allah tuh banyak, termasuk kalau tidak cerai pun ketetapan Allah. Jadi kita dihadapkan pada pilihan seperti itu Ustaz? Jadi kita itu sebenarnya memilih takdir-takdir. Jadi takdir Allah itu ibarat file itu banyak sekali. Jadi kotaknya itu bukan kotak kepastian, tapi kotak kemungkinan. Jika kamu begini akan begini, jika kamu begitu akan begitu. Banyak sekali pilihan-pilihannya. Konsekuensinya itu ketetapan Allah, tapi sebabnya itu kita yang memilihnya. Pilihan-pilihan itu banyak. Jadi kita memilih dari satu takdir ke takdir yang berikutnya ke takdir berikutnya. Nah, jadi berbicara takdir, tidak ada segala sesuatu di dunia ini yang tidak takdir. Contohnya begini, kalkulator yang sangat canggih. Semua angka bisa ditambahkan, bisa dikalikan. Kalau Mas Agung ingin mengalihkan angka sekian dengan sekian, sudah ada belum jawabannya? Sudah. Mengalihkan angka yang berbeda sudah ada belum? Berarti Mas Agung dan kita semuanya memilih mau mengalihkan apa. Adapun jawabannya sudah ada semua di situ. Dan kita sering menggunakan terminologi ikhtiar, mencari yang terbaik, khoir begitu ya Ustadz ya? Betul. Artinya kedua-duanya tetap memiliki konsekuensi di situ ya? Betul. Iya, iya. Jadi baik dan tidak sekali lagi tergantung kita memaknai sebuah peristiwa. Jadi bukan peristiwanya. Baik. Tapi pemaknaan terhadap peristiwa itu yang akan menjadi baik. Baik, berikutnya Kiai Khalil berkaitan dengan penjelasan dengan masalah perceraian tadi bahwa Allah menegaskan cerai sesuatu yang diperbolehkan tetapi dibenci oleh Allah. Lantas hal-hal apa saja yang artinya memberikan kepastian bahwa kita memang harus bercerai? Jadi ketika kita tidak bercerai, hidup bersama pun tetap akan ada pertengkaran di situ. Walaupun itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ketika perceraian menjadi pilihan yang terakhir, begitu Kiai? Ya. Kita memastikan diri untuk bercerai kalau pasangan kita sudah tidak bisa diajak kompromi di jalan Allah. Kalau dia masih bisa diajak kompromi di jalan Allah, saya punya keyakinan dia masih diubah sifat-sifat buruknya.
Tapi kalau sudah tidak lagi dia bisa diajak kompromi di jalan Allah, maka ibu bapak itu pilihan terakhir. Makanya Islam tidak melarang, dalam arti tidak menutup sama sekali perceraian, karena nanti akan berakibat kepada keburukan di dalam rumah tangga karena nggak mungkin bersama. Makanya ketika milih jodoh, fatfar bidatidin taribat yadak. Kalau Anda nanti pilihan cantiknya, gantengnya, kayanya, martabatnya, yang terakhir Anda harus pilih, yang terakhir itu dipilih menjadi pilihan Anda adalah fatfar bidzatiddin. Anda ambil yang karena agamanya baik. Selain persoalan agama yang dilanggar, kita bisa mentolerir. Barangkali bisa diajak bicara, barangkali masih diajak ngomong baik-baik. Kalau itu sudah tidak bisa diluruskan, ya Allah berikanlah kami yang terbaik. Allah memberikan jalan, makanya dibenci kalau masih bisa diajak satu. Enggak ditutup sama sekali, karena nanti kalau ditutup sama sekali menjadi mudorot kepada sang laki-laki dan sang perempuan, sang suami dan sang istri itu. Nah, Kiai mungkin bisa ditambahkan lagi, seringkali kita salah menafsirkan, kita memilih seseorang wanita yang memiliki pemahaman agama yang baik. Kita sering menafsirkan, nah ini lulusan pesantren, pintar ngaji, hafal hadis. Ini kan bukan merupakan sesuatu yang menjanjikan juga di situ, Kiai. Lantas memahami wanita yang memahami agama dalam arti seperti apa, Kiai? Oleh karena itu diperbolehkan di dalam Islam orang yang mau melamar itu melihat apa? Pertama lihat wajahnya, boleh telapak tangannya, itu fisik. Tapi yang lebih penting adalah dari mana dia lingkungannya, orang tuanya siapa. Dia juga berteman dengan siapa. Karena man tahallaqa bihalatin lam yakhlu hadirahu minha. Orang yang bergaul satu dengan yang lain, kalau saya bergaul dengan Mas Agung karena ada kesamaan karakter saya dengan Mas Agung. Tidak mungkin saya berteman dengan orang yang tak sekarakter. Kalau kenal bisa, tapi berteman itu membutuhkan keserasian. Jadi orang yang rajin ke masjid, orang yang punya komitmen keagamaan, tidak mungkin dia akrab dengan orang yang tidak punya komitmen keagamaan. Kecuali memang dia kenal mendakwai, tapi berteman itu hal yang berbeda. Oleh karena itu berkenaan dengan pengetahuan berbeda dengan karakternya. Ada orang yang punya ilmunya banyak, bahkan ulama pun ada ulama su. Kenapa? Dia tidak diturunkan hidayah oleh Allah. Hanya mendapat taufiknya, ilmunya benar. Contohnya siapa? Orientalis itu mungkin lebih alim dari kita, bahasa Arabnya, membahas Al-Qur'annya, tapi enggak diberi hidayah oleh Allah, enggak bisa. Nah, kita hanya berupaya anak kita masukkan pesantren, tapi lebih daripada itu adalah dididik karakternya anak. Meskipun kita optimis di pesantren lebih baik karena 24 jam untuk dididik keagamaan. Tetapi semua itu adalah biiznillah, enggak serta-merta. Oleh karena itu di pesantren selain kiainya yang mendidik, orang tuanya pun juga mendidik. Jangan sampai di pesantren rajin pulang balas dendam. Ini kan gitu. Oleh karena itu pendidikan di pesantren sudah taat kepada pesantren, peraturan kiainya, rajin ibadah tahajudnya, pulang juga harus dididik oleh orang tuanya. Enggak bisa hanya diserahkan pada pesantren saja. Jadi sudah sangat jelas orang tua pun memiliki tugas berat sebagai seorang ulama juga di rumah, begitu ya Kiai. Baik, pertanyaan berikutnya Ustadz Jumahrudin berkaitan dengan penjelasan masalah kesabaran tadi. Pertanyaan singkat ini, bagaimanakah mengukur tentang kesabaran dalam diri kita? Apakah saya dalam kondisi ini sabar atau memang aliran fatalisme yang ya sudahlah apa yang terjadi terjadilah. Bagaimanakah kita mengukur kualitas kesabaran itu sendiri, Ustadz? Bagaimana caranya kita mengukur kualitas kesabaran kita? Ini pertanyaannya agak berat ini. Simpel tapi berat. Iya, karena kesabaran itu sulit sekali diukur. Jadi kesabaran itu paling tidak adalah kemampuan orang untuk menunda respon. Menunda respon. Nah, jadi dia ada peristiwa, ada jeda. Nah, ketika orang itu ketika ada sebuah peristiwa yang menyenangkan atau yang membuat emosi, dia tidak langsung responsif, tapi kemampuan dia untuk menenangkan diri, menunda, memikirkan dulu. Nah, gitu. Makanya orang-orang yang sabar itu dia tidak pernah reaktif. Iya. Kenapa demikian? Kalem gitu Kiai. Karena sabar itu bukanlah fungsi emosi, tapi fungsi logika. Masya Allah. Ya kan? Fungsi logika dan fungsi iman.
Jadi makin dia mampu mengendalikan akalnya, ini hulunya. Hulunya makin mampu dia mengendalikan perasaannya. Nah, bagaimana orang mampu mengukurnya? Lihat ketika dia ada berita bahagia, bagaimana dia? Reaktif banget atau emosi yang membuat marah, reaktif nggak dia? Kalau dia langsung reaktif, responsif langsung, berarti dia kurang kesabaran. Tapi kalau dia cool sebentar, memberikan jeda, ini kesabarannya luar biasa. Ada proses menghitung terlebih dahulu resiko-resikonya begitu ya. Baik. Tapi ada satu, Silakan. sabar itu katanya adalah ketika si sabar itu udah nggak sabar, lalu dia jadi ada orang sabar sampai sabar ini sudah nggak sabar. Kata si sabar kepada orang sabar ini, tolong, kata si sabar. Orang yang sabar ini mengatakan sabar ya. Masya Allah. Itu orang yang sabar. Levelnya lebih tinggi lagi. Baik ya Khalil, barangkali ini adalah kritikan bagi kita bersama. Ada pola-pola baru yang terbentuk di tengah pandemi, salah satunya adalah metode belajar via Zoom. Seringkali pekerjaan rumah ini di rumah semestinya dikerjakan oleh anak, orang tuanya terlibat sehingga kualitas pendidikan, nah ini bisa kabur di sini. Ini kok tiba-tiba anak yang kemarin nggak pinter-pinter banget bisa dapat 100, nah ini bagaimana mengoreksinya? Ibu bapak berani melahirkan, berani mendidiknya. Ibu-ibu ngeluh. Wah kalau yang begitu yang sekolah bukan anaknya tapi ibunya. Gara-gara ibunya mendampingin. Lawang ibunya yang ngelahirin kok. Itu cara Allah mengembalikan anak kepada keluarga. Ambil hikmahnya. Ibu bapak punya anak ditaruh sekolah yang mahal. Saya minta anak baik, pintar, hafal Quran, alim, nanti jadi orang kaya, jadi orang yang jadi pemimpin macam-macam. Mintanya di sekolah dengan bayar. Bukan. Ibu bapak punya anak yang berkewajiban di hadapan Allah. Dan di dunia itu adalah keluarganya, madrasatul ula. Al-madrasah al-ula adalah madrasah pendidikan pertama adalah bapak ibunya. Makanya seringkali dilakukan oleh bapak ibunya tanpa sengaja ditiru anaknya. Oleh karena itu ketika daring bapak ibu itu baru pengajaran. Pendidikan itu beda dengan pengajaran. Pengajaran itu knowledge, hanya ilmu. Tapi pendidikan itu karakter. Karakter itu harus ditanamkan oleh keluarga. Harus ditanamkan awalnya oleh kedua orang tuanya. Makanya Luqmanul Hakim mengatakan la tusyrik billah. Itu yang pertama. Ilmu itu bisa dicari. Apalagi sekarang ada Syekhuna Google. Ya, Al-Fadil YouTube ada. Ilmu banyak itu pengajaran. Tapi pendidikan itu adalah karakter. Makanya orang yang sukses 80% karena emosinya. Dan emosi itu bisa dididik melalui karakter. Yang tadi disebutkan dengan sabar. Ketika mendapatkan percobaan, ketika pertama kali dia dicoba dengan suatu masalah, dia goyah atau enggak. Kalau pertama lulus, berikutnya lulus. Tapi pertama enggak lulus, dia kelempar. Nah ibu bapak ketika mendidik anaknya dipukul, anaknya kadang-kadang dianiaya. Kenapa? Butek, ruwet, mikirin yang lain, mikirin anak. Ibu bapak harus kembalikan kepada ajaran Islam. Itu kewajiban ibu bapak, bukan kewajibannya pemerintah. Meskipun pemerintah memfasilitasi, bukan kewajibannya. Kewajiban pertama adalah keluarganya, pemerintah adalah memfasilitasi. Oleh karena itu, ibu bapak sekalian, kondisi sekarang musibah ada pandemi ini, kita harus inovatif dan cari solusinya. Di rumah bisa sholat bareng dengan anak ajarin pendidikan sendiri agama. Dulu mungkin bapak ibu sekalian udah urusan agama nyari ustadz. Tinggal panggil guru privat, bisa bayar. Ibu bapak ilmu nggak bisa dibayar dari Allah. Bayaran itu hanya untuk transport. Tapi aslinya akidah dan ilmu tak ada bayarannya. Disitulah Allah mengajarkan kita betapa pentingnya tentang ilmu apalagi agama. Ibu bapak nikmat paling besar apa? Iman kita. Bisa saling cinta suami istri, bisa mendidik anak karena apa? Ada iman. Cuman sering dilupakan iman itu. Coba ketika imannya berbeda, berantakan keluarganya bapak ibu sekalian. Disitulah pada saat pandemi begini kita ikuti dulu anjuran pemerintah. Ini yang terbaik bagi kita. Fungsikan diri kita dalam keluarga. Ayo kita bina karakter kita. Karakter keluarga kita bisa lakukan. Ibu bapak yang dulu tinggal, nak sekolah, nak sholat berjamaah. Bapak ibunya pergi kemana? Sekarang nggak bisa begitu. Bapak ibunya diem, bapak anaknya disuruh sholat. Wah bapak kok diem? Sekarang ketahuan, namun saya mengambil sesuatu itu kayak lebah. Ambil aspek positifnya, jangan ambil negatifnya.
Kalau kita jadi laler, ngelihat sesuatu yang buruk-buruk aja, waduh susahnya nih pandemi, waduh ekonomi, itu akan kita buyar, nggak bisa menikmati iman kita. Tapi kalau dilihat positifnya kayak lebah, maka cobaan ini menjadi nikmat dan jadi rahmat. Tapi kualitas ketika kita berbicara secara langsung bertalaki, bertatap muka dengan teknologi yang disediakan Zoom itu kan sangat berbeda, Kiai. Rasa memang berbeda, tapi konten ilmu tetap kita bersanad. Jadi belajar agama itu Bapak Ibu sekalian harus ada gurunya. Gurunya dari siapa? Gurunya. Guru dari gurunya. Makanya Nabi Muhammad itu ada malaikat Jibril yang bawa wahyu. Dari mana? Dari Allah. Nabi Muhammad ada para sahabat yang meriwayatkan terus sanadnya nyambung. Sampai umumnya di sini kalau NU ada Ki Hasyim Asy'ari. Kalau Muhammadiyah ada Syekh Ahmad Dahlan. Itu sambungnya sanad. Enggak tiba-tiba dari mana ilmu, enggak tahu benar tidaknya langsung menyampaikan hanya karena bisa menguraikan. Maka disebutkan oleh tabi'in laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau enggak ada transmisi, ya, tidak ada sambung menyambungnya dari ilmu, maka siapa saja bisa ngomong dan bisa ngomong apa saja. Kalau ilmu seperti itu dhalun mudhillun, maka akan sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu teknologi ini alat. Alat tergantung cara menggunakan. Sekarang karena ada musibah, ada pandemi, kita nggak bisa langsung, ini pun physical distancing. Orang bisa nonton di YouTube, bisa nonton juga di TV One. Tapi yang ngomong valid, di situ juga ada sanadnya. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Kita akan lanjutkan lagi. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, kita sampai pada kesimpulan. Tema kita adalah menjaga ketahanan keluarga. Covid ini sebenarnya seolah-olah memberikan pesan kepada dunia bahwa sesungguhnya kebahagiaan sekarang bergeser bersumber di dalam keluarga. Karena itu kita work from home, ya kan gitu. Semuanya dikerjakan di rumah, pesannya adalah bahwa sumber kebahagiaan sekarang tempatnya adalah keluarga. Karena itu kalau keluarga kita ini bahagia, apapun yang akan terjadi di luar tantangan kesulitan itu tidak akan begitu berarti ketika kita pulang ke rumah dalam keadaan bahagia. Dan kunci dari kebahagiaan keluarga bukanlah karena tidak ada masalah, tetapi ketika kita menjadikan masalah itu seperti ombak bagi sang peselancar tadi, dia mampu menari indah dengan ombak yang besar itu. Ini kira-kira kesimpulan dari saya. Bapak Ibu sekalian, jamaah masjid, Harokatul Jannah, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bersolawat dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, ya Fattah ya Razzaq, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, ya Allah jadikanlah negara ini negara yang aman, sejahtera dan sentosa. Ya Allah jadikanlah keluarga sebagai masyarakat yang terkecil, keluarga Indonesia, keluarga hebat, keluarga emas, keluarga sejahtera ya Allah. Berikanlah kepada seluruh keluarga Indonesia adalah merasakan dari apa yang dirasakan oleh pasangannya ya Allah. Berikanlah kepada kami keluarga Indonesia mampu menutupi menjadi pakaian bagi pasangan kami dan keindahan bagi pasangan kita semua ya Allah. Ya Allah jauhkanlah kami melakukan kekerasan di rumah tangga ya Allah. Jauhkanlah kami dari pertengkaran yang sampai terjadi perceraian ya Allah. Jadikan ya Allah keluarga kami keluarga mutiara, keluarga maslahah, keluarga sakinah mawaddah warahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal khaira ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri ajilahu wa ajilahu ma'alimna bihi wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma as'ala bihi nabiyyuka wa abduk wa na'udzubika ya Allah min syarri ma a'adza bihi nabiyyuka wa abduk Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin wa na'udzubika Allah minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa i'tiqadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.